Pandemi COVID-19 masih membayangi kehidupan sehari-hari. Di masa adaptasi kebiasaan baru, usia muda adalah usia produktif yang juga mulai beraktivitas. Klaster perkantoran dan klaster komunitas masyarakat pun kini menjadi perhatian serius pemerintah. Namun masih ada masyarakat yang meragukan bahwa virus corona ini nyata. Siapa saja bisa terpapar COVID-19, usia muda maupun tua, bahkan anak-anak sekalipun. Kondisi mereka yang terpapar banyak yang mengalami tanpa gejala apapun. Badan Kesehatan Dunia WHO mengingatkan usia muda bukan berarti kebal terhadap virus corona. Justru anak muda menjadi salah satu penyumbang kasus corona tertinggi di beberapa negara. Disiplin protokol kesehatan dan physical distancing harus terus diterapkan untuk mencegah penularan virus corona. Kini kita akan ulas lengkapnya di Indonesia Bicara. Pemirsa, pandemi COVID-19 memiliki banyak cerita. Bagi mereka yang terpapar tentu mengalami suatu kondisi yang tak biasa. Tak hanya masalah fisik, namun juga kondisi psikologis pun ikut terganggu. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka yang pernah atau mungkin saat ini dalam kondisi sedang terpapar dan berjuang untuk sembuh dari COVID-19? Bersama saya Rizka Indah, pemirsa, kita akan berbincang lebih jauh kaitannya dengan berjuang untuk sembuh. Dan malam hari ini saya sudah tersambung dengan salah seorang penyintas dari COVID-19 yang sebelumnya memang sempat terpapar, akan berbagi cerita, berbagi pengalaman seperti apa yang dihadapi pada saat berjuang untuk sembuh dan berjuang untuk melawan COVID-19. Kita akan menyapa Mas Abi Satria, seorang penyintas COVID-19. Selamat malam Mas Abi. Selamat malam Mereka. Saya sebut Anda sebagai penyintas ya Mas Abi ya? Ya, boleh Mbak. Baik, kondisi seperti apa saat ini? Kalau per hari ini sudah baik karena memang sudah mungkin ini minggu yang minggu kelima setelah saya dinyatakan positif tanggal 31 Agustus lalu, Mbak. Oke, Mas Abi boleh cerita sedikit ya untuk pemirsa. Saya lihat video Mas Abi di Instagram, kemudian di sosial media juga Anda begitu kuat menyuarakan atau begitu kuat bercerita kaitannya dengan kondisi Anda begitu ya saat menderita COVID-19. Kapan persisnya Mas Abi ini dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19? Kalau dinyatakan positif itu ketika selesai swab di tanggal 31 Agustus, tanggal 1 Septembernya itu baru muncul hasil swabnya dinyatakan positif dan sarankan dokter untuk langsung dibawa ke Wisma Atlet. Kalau untuk terpaparnya itu kemungkinan di hari Jumatnya tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. Tes rapid, hasilnya non reaktif, tapi sehari setelahnya saya muncul beberapa gejala kayak demam, batuk dan sebagainya. Akhirnya di hari Seninnya baru saya swab dan setelahnya muncul hasilnya ternyata positif COVID-19. Oke. 27 Agustus posisinya sempat ikut tes. Saya juga lihat aktivitas Mas Abi ini cukup banyak begitu ya, masih perjalanan keluar kota, kemudian juga masih beraktivitas sehari-hari begitu. Ada kemungkinan Anda tertular di mana begitu dan dalam kondisi yang seperti apa? Kalau kemungkinan indikasi tertularnya itu di salah satu perkantoran di daerah Jakarta Pusat. Jadi ternyata ada rekan kerja saya yang sebetulnya tidak kontak langsung dengan saya, berbeda ruangan, saya pakai masker juga, tapi ada perantara yang rekan saya ini, sebut saja si A, itu ternyata 2 hari sebelumnya, driver si A ini telah positif COVID-19, dan si A rekan saya ini ternyata belum mau swab, dan masih berkeliaran ke kantor gitu, terus ternyata ada dokumen dari si A ini yang diberikan ke saya melalui rekan saya yang lainnya, dan mungkin kemungkinan sih dari situ karena kita tidak bertatap muka langsung dan dari awal Pak Presiden Jokowi umumkan tentang COVID, saya benar-benar disiplin tentang pakai masker, hand sanitizer segala macam. Baru setelah itu satu lantai yang ketika ada rekan saya itu kita swab semuanya, rapid test juga, ternyata beberapa ada yang terkonfirmasi tertular juga positif, salah satunya adalah saya juga, Mbak. Oke, artinya dalam posisi ketika tes itu kondisi Anda sehat ya? Itu kalau untuk kondisi waktu pas tertular, saya kondisinya beberapa hari itu lagi kurang tidur, jadi kemungkinan memang
karena imunnya. Karena kalau untuk dari protokol kesehatan itu kita udah jaga jarak, udah maksimum di ruangan berapa orangnya itu udah kita terapkan. Cuman mungkin karena imun saya waktu itu lagi menurun, jadi kita yang tertular. Karena beberapa rekan saya yang kontak langsung malah nggak tertular gitu. Oke, indikasinya karena kurang tidur, jadi kondisi imun juga kurang baik gitu ya, kira-kira ya Mas Ya, Abi. betul. Ketika mendapatkan informasi bahwa oke, Mas Abi Satria Anda positif COVID-19, apa yang tergambar dalam benak Mas Abi? Jujur waktu pertama kali ditelepon itu atasan saya yang telepon, baru setelah itu dokter dari kantor saya yang telepon, dan pertama kali saya dengar bahwa Mas terkonfirmasi positif, itu saya benar-benar speechless, saya nggak bisa berkata-kata lagi, karena emang yang terbayang adalah saya positif dan nanti saya ada kemungkinan untuk tidak bisa melawan COVID dan harus dilakukan penguburan protokol kesehatan COVID dan lain sebagainya. Pikirannya langsung jauh ke sana, jadi yang langsung bikin drop badan dan pikiran kita. Oke. Apalagi tadi Mas Abi bilang bahwa Mas Abi ini salah satu orang yang memang disiplin begitu ya menerapkan protokol kesehatan, tapi kena juga nih COVID-19-nya. Ketika shock begitu ya mendengar kabar itu, apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Abi? Waktu itu saya langsung googling lagi tentang langkah pertama apa segala macam, dan akhirnya dapat informasi dari situs-situs yang disediakan sama pemerintah. Terus akhirnya ya langsung koordinasi ke dokter saya untuk saran apakah isolasi mandiri ataukah ke Wisma Atlet gitu. Karena saya tinggal sendiri, sebetulnya saya bisa isolasi mandiri, cuman akhirnya saya minta yaudah saya isolasi mandiri aja, karena kalau dibawa ke Wisma Atlet itu justru malah kayak saya takut mental saya makin down, karena di sana kan jadi banyak tekanan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya hari pertama saya positif, saya isolasi mandiri, tapi hari kedua saya minta buat disaranin buat ke Wisma Atlet aja, karena ternyata muncul gejala lainnya, dan kalau di Wisma Atlet kan akan mudah untuk ditanganinya. Kalau di rumah sendiri kan kita nggak tahu perkembangannya dan lain sebagainya. Oke, selama isolasi mandiri di rumah 1 hari ya, apa yang Anda lakukan selama 1 hari itu? Dari dokter itu saya diinformasikannya jam 9 pagi, dan dari dokter langsung diinfokan jam 10 langsung berjemur ya Mas. Setelah itu langsung saya berjemur sekitar 15 menit di jam 10 pagi. Lalu selebihnya ya saya aktivitas biasa di rumah, cuman benar-benar memperhatikan makanannya, karena dari dokter diinfokan juga bahwa makanannya juga berpengaruh. Jadi ya yang biasanya saya mungkin makannya nggak terlalu saya pikirin, ini saya pikirin banget buat buahnya dan lain sebagainya. Oke, artinya vitamin dan juga makanan sehat akhirnya menjadi terpenuhi begitu ya di hari pertama isolasi. Hari kedua memutuskan untuk isolasi di rumah sakit. Apa yang membuat Anda tergerak untuk memberikan keputusan saya harus isolasi di rumah sakit darurat? Ya, karena muncul gejala lain yang saya rasakan waktu itu, dan diinfokan dari dokter kalau di Wisma Atlet itu kita betul-betul ditangani dengan baik oleh dokter dan tim perawat, obat-obatan dan makanan juga diperhatikan oleh mereka. Jadi itu sih yang bikin saya semangat, yaudahlah saya mau sembuh, saya harus sembuh, dan yaudah saya ke Wisma Atlet aja. Gejala lainnya apa Mas Abi? Gejala lainnya itu, jadi waktu pas lagi di hari pertama saya kontak tidak langsung dengan rekan saya yang positif ini, itu saya masih hari besoknya tuh kayak demam biasa Mbak, kayak demam habis kehujanan gitu loh Mbak, mulai dari gerges meriang gitu sampai bersin meler terus. Tapi pas di hari kedua ketiga itu muncul di leher bagian sebelah sini, sebelah kiri saya itu kayak mau radang tapi nggak radang, dan nyerinya tuh nyeri kayak bengkak gitu, ditambah napas saya tuh jadi kayak sesak, dan indera penciuman di hidung saya itu masih bisa mencium, tapi kalau yang benar-benar kuat banget aromanya. Jadi itu yang kan memang itu salah satu tanda-tanda juga kalau kita terserang COVID-19. Oke, artinya gejala seperti flu biasa sempat Anda rasakan juga begitu ya, ditambah dengan pengurangan indera penciuman, kemudian ada sedikit rasa tidak enak begitu ya di leher ya. Nyeri ya. Oke, tadi sempat membayangkan bahwa rumah sakit darurat, kalau kita di rumah sakit isolasi pasti terbayang yang tidak-tidak begitu. Tapi akhirnya Anda merasakan juga apa yang terpikir dalam benak Mas Abi ketika menginjakkan kaki di rumah sakit yang memang khusus menangani untuk pasien COVID-19. Bayangan Anda
muncul di sana begitu bahwa oh ternyata rumah sakit ini menyeramkan atau seperti apa bayangannya? Ya, memang yang biasa kita lihat di televisi, di berita dan sebagainya kan itu kayak betul-betul diisolasi rumah sakitnya. Namanya juga rumah sakit darurat Wisma Atlet gitu ya. Tapi ternyata sebetulnya sebelum dari rumah sakit malah, waktu pas dari puskesmas. Karena kan kita dijemput oleh ambulans puskesmas. Dan dari sana, dari tim puskesmas, dokter puskesmas, ambulans segala macam, itu betul-betul tanggap dan care. Bahkan pelayanannya pun betul-betul kayak rumah sakit kelas 1 yang VIP. Saya bisa bicara kayak gini karena mereka itu mulai dari cara berkomunikasinya dengan saya di WhatsApp, di telepon, termasuk suster, driver, dan dokternya itu luar biasa perhatian. Dan bahkan waktu pas pertama kali sampai di lobby tower 6 Wisma Atlet itu, langsung masuk ke IGD untuk dicek dan lain sebagainya, itu mereka benar-benar komunikatif. Itu yang bikin saya, yang tadinya awal mula saya mikir, wah ini rumah sakit Wisma Atlet kayaknya serem nih, ini kayaknya bakalan bikin makin down, bikin makin pikiran kemana-mana. Tapi karena mereka yang begitu perhatian, saya bisa bilang malah mereka benar-benar penuh kasih sayang ke kita pasien, dan itu yang bikin kita jadi nyaman untuk ya udah kita di sana untuk sehat, untuk sembuh. Oke. Berapa lama Mas Abi berada di rumah sakit untuk isolasi? Total kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu dari awal tahun, dari awal September. Oke. Apa saja yang dilakukan selama 2 minggu di sana Mas Abi? Jadi kalau untuk kegiatannya itu kita per lantai dibikin grup WhatsApp gitu Mbak, untuk koordinasi antar pasien dan perawatnya. Jadi pagi kita diberikan sarapan dan juga cek ke dokter itu sekitar jam 5:30 sampai jam 7. Kita cek dokter, cek kesehatan, dapat obat. Jadi obatnya nggak langsung dikasih kayak kita kalau ke dokter langsung banyak gitu, tapi per pagi, siang, sore. Lalu setelah itu baru jam 10 kita disuruh berjemur di rooftop, ada yang di lantai 32, ada yang lantai 12 atau 16. Terus setelah itu prepare buat cek dokter lagi siang, terus sama cek dokter lagi malam. Sebetulnya kurang lebih kayak gitu sih, jadi benar-benar nggak ada kegiatan lain kecuali benar-benar untuk pemulihan. Oke. Timbul kebosanan pasti selama 2 minggu? Ya, betul. Oke, apa yang dilakukan Mas Abi untuk mengurangi rasa bosan? 2 minggu, kanan kiri tembok, tidak ada hiburan sama sekali? Iya, selain bosan itu rasa takut juga karena kamar saya di dekat pintu masuk Wisma Atlet yang hampir setiap jam pasti ada ambulans masuk, dan itu bikin saya parno. Jadi selain bosan, parno itu juga ada. Paling saya main game, nonton film, atau olahraga di kamar aja sih buat menyibukkan diri biar nggak termenung, karena kalau udah termenung udah pikirannya jadi kemana-mana. Oke, sempat ada terpengaruh pikiran juga kaitannya dengan dukungan keluarga atau mungkin lingkungan sosial, tetangga dan lain-lain? Ya, ini yang salah satu saya takuti sebetulnya waktu di awal, apakah nanti saya akan ditolak oleh masyarakat, entah keluarga, teman, atau rekan kerja. Tapi ternyata dari rekan kerja dan keluarga itu betul-betul mendukung, dan lingkungan juga mendukung. Itu yang membuat saya di malam pertama saya tiba di Wisma Atlet, saya langsung beranikan diri untuk membuka suara di sosial media, untuk saya buat videonya bahwa saya positif, mengabarkan saya positif, dan minta tolong juga kepada masyarakat, teman-teman semuanya yang menonton bahwa kita jangan sampai egois gitu. Itu yang bikin saya berani, karena dari dukungan keluarga dan lingkungan. Artinya komunikasi terhadap keluarga juga terus Anda lakukan begitu ya untuk mendapatkan support. Iya, betul. Oke. Mas Abi, kalau tadi di awal saya menyampaikan boleh tidak saya menyebut Mas Abi ini sebagai penyintas COVID-19 gitu ya. Ada catatan yang Anda berikan juga dalam sosial media, mungkin orang yang tidak percaya akan kemunculan dari COVID-19 ini sendiri. Anda yang sudah pernah mengalami, adakah catatan khusus dari Mas Abi kepada masyarakat kita, atau mungkin kepada masyarakat yang masih tidak percaya bahwa pandemi ini ada gitu? Ya, bagi masyarakat, bagi teman-teman semua yang menonton pada malam hari ini, jangan sampai kalian terkena terlebih dahulu, atau mungkin rekan terdekat, keluarga, dan lainnya baru terkena, baru kita sadar. Karena COVID-19 ini masih nyata,
tolong kalaupun kalian belum kena, kalian baik-baik saja sekarang, tolong baik-baik saja terus, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Yang jelas COVID-19 ini nyata dan sakitnya beneran sakit. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau terkena, tolong patuhi pemerintah, pakai maskernya. Oke, kalau Mas Abi sendiri apa yang dilakukan untuk menambah imunitas diri? Karena kan ini masih kondisi yang ibaratnya kalau baru sembuh juga masih dalam proses pemulihan begitu ya. Ya. Apa yang Anda lakukan sekarang ini? Apakah memang kembali melanjutkan aktivitas atau akan seperti apa? Ya, kalau sekarang karena memang masih disarankan untuk isolasi mandiri di rumah, jadi masih tetap boost pakai imun, pakai vitamin dan makanan yang sehat, juga olahraga, dan justru malah saya mau menyibukkan diri di rumah untuk bekerja sih, karena kalau misalkan cuma diem aja malah justru bikin bosan dan malah imunnya turun sih kalau menurut saya. Oke, ada rasa trauma kah Mas Abi? Trauma iya, karena setelah keluar dari Wisma Atlet dan walaupun sekarang sudah membaik, tapi trauma lumayan terkena di kepala saya karena apa ya, saya nggak mau gitu kena lagi, apalagi rekan-rekan terdekat saya kena. Jadi benar-benar jadi lebih aware terhadap apa yang mau saya pegang, apa yang mau saya makan, apa yang mau saya temui atau lakukan gitu. Oke, Mas Abi Satria terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami malam hari ini. Sehat selalu untuk Mas Terima Abi. Sama-sama kita menjaga protokol kesehatan begitu ya. Maskermu, maskerku, untuk sama-sama saling melindungi. Sehat selalu Mas Abi, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, cerita dari seorang penyintas COVID-19 pemirsa bisa kita ambil sebagai pelajaran penting. Di segmen kedua nanti kita akan berbincang bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi kondisi psikologis. Karena ternyata COVID-19 tidak hanya menyerang secara fisik, namun tadi cerita Mas Abi juga secara psikologis mempengaruhi kondisi imun. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara, kita akan kembali sesaat lagi.